program studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, kelas 3A. Di sini saya akan melaksanakan promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan ini seharusnya dilakukan kepada masyarakat langsung, tapi karena keadaan saat ini yang tidak memungkinkan, jadi sebagai penggantinya, saya membuat video ini yang nantinya saya akan akses atau upload kepada sosial media saya, yaitu YouTube channel saya. Untuk saat ini, saya akan melaksanakan promosi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan subtopik yaitu perilaku aktivitas fisik atau olahraga secara teratur, yang bertujuan untuk menambah pengetahuan, pemahaman, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan perilaku aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Adapun materi yang akan saya berikan yaitu pengertian, manfaat, akibat, dan contoh perilaku aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Tahukah Anda bahwa salah satu penyebab utama dari penyakit tidak menular adalah kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan? Penyakit tidak menular yang masih menjadi hantu di Indonesia antara lain seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, dan juga stroke. Padahal, penyakit tersebut sebenarnya bisa dikurangi resikonya dengan banyak melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan harian Anda. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama aktivitas fisik atau olahraga untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Pengertian aktivitas fisik sendiri menurut WHO adalah gerakan tubuh yang dihasilkan otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik dapat dikelompokkan berdasarkan tipe dan intensitasnya. Secara umum, aktivitas fisik dibagi menjadi 3 macam, yaitu aktivitas fisik sehari-hari, aktivitas fisik dengan latihan, dan juga olahraga. Aktivitas fisik harian, jenis aktivitas yang pertama ada dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kegiatan sehari-hari dalam mengurus rumah bisa membantu Anda untuk membakar kalori yang didapatkan dari makanan yang dikonsumsi, seperti mencuci baju, mengepel, jalan kaki, membersihkan jendela, berkebun, menyetrika, bermain dengan anak, dan sebagainya. Kalori yang terbakar bisa 50-200 kilokalori per kegiatan. Yang kedua, latihan fisik adalah aktivitas yang dilakukan secara terstruktur dan terencana. Misalnya adalah jalan kaki, jogging, push up, peregangan, senam aerobik, bersepeda, dan sebagainya. Dilihat dari kegiatannya, latihan fisik memang seringkali disatu kategorikan dengan olahraga. Selanjutnya yaitu olahraga, didefinisikan sebagai aktivitas fisik yang terstruktur dan terencana dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku dengan tujuan tidak hanya untuk membuat tubuh juga jadi lebih, namun juga untuk mendapatkan prestasi yang termasuk dalam olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, basket, berenang, dan sebagainya. Untuk mendapatkan hasil dari aktivitas fisik yang lebih maksimal, direkomendasikan untuk melakukan dengan kegiatan prinsip BTT, yaitu baik, benar, terukur, dan teratur. Baik adalah melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuannya. Benar adalah aktivitas yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pemanasan, dan diakhiri dengan pendinginan atau peregangan. Dan terukur adalah aktivitas fisik yang diukur intensitas dan juga waktunya. Dan yang terakhir adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur, sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan aktivitas atau latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Selain untuk menghindari terkena penyakit tidak menular, aktivitas fisik juga mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama, membuat kita merasa lebih bahagia.
si endorfin, yang diketahui membantu menghasilkan perasaan positif dan mengurangi persepsi nyeri. Olahraga juga dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi perasaan depresi, kecemasan, serta stres. Selain itu, olahraga telah terbukti mengurangi gejala orang yang menderita kecemasan. Hal ini dapat membantu mereka lebih sadar akan kondisi mental mereka. Yang kedua, membantu menurunkan berat badan. Beberapa penelitian menunjukkan gaya hidup yang tidak aktif adalah faktor utama dalam penambahan berat badan dan obesitas. Untuk memahami pengaruh olahraga terhadap penurunan berat badan, untuk memahami hubungan antara olahraga dan pengeluaran energi. Tubuh menghabiskan energi dalam 3 cara, yakni mencerna makanan, berolahraga, dan mempertahankan fungsi tubuh seperti detak jantung dan pernafasan. Saat berdiet, pengurangan asupan kalori akan menurunkan tingkat metabolisme, yang akan menunda penurunan berat badan. Sebaliknya, olahraga yang teratur terbukti meningkatkan laju metabolisme yang akan membakar berat badan. Yang ketiga, baik untuk otot dan tulang. Olahraga memainkan peran penting dalam membangun dan mempertahankan kekuatan otot dan tulang. Seiring bertambahnya usia, manusia cenderung kehilangan massa dan fungsi otot, yang dapat menyebabkan cedera dan cacat. Berlatih aktivitas fisik secara teratur sangat penting untuk mengurangi kehilangan otot dan mempertahankan kekuatan seiring bertambahnya usia. Olahraga dapat membantu membangun kepadatan tulang ketika muda. Selain itu, juga membantu mencegah osteoporosis di kemudian hari. Yang keempat, olahraga dapat menjaga kesehatan dan memori otak. Olahraga teratur dapat meningkatkan fungsi otak dan melindungi daya ingat dan keterampilan berpikir. Olahraga juga dapat meningkatkan denyut jantung yang memicu aliran darah dan oksigen ke otak Anda. Ini juga dapat merangsang produksi hormon yang dapat meningkatkan pertumbuhan sel-sel otak. Yang kelima, dapat membantu relaksasi dan kualitas tidur. Olahraga yang teratur dapat membantu rileks dan tidur lebih baik atau nyenyak. Dalam hal kualitas tidur, penipisan energi yang terjadi selama latihan merangsang proses penyembuhan selama tidur. Selain itu, meningkatkan suhu tubuh yang terjadi selama latihan dianggap meningkatkan kualitas tidur dengan membantu menurunkannya selama tidur. Jika seseorang malas untuk beraktivitas fisik atau berolahraga, maka akan ada dampak yang dapat dialami tubuh. Di antaranya, yang pertama, berat badan meningkat atau naik. Malas bergerak nyatanya bisa membuat lemak dalam tubuh terus menumpuk, dan pada akhirnya akan membuat berat badan naik. Hal itu terjadi karena tidak adanya keseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang keluar dari tubuh. Selain itu, tidak berolahraga cenderung membuat kita memiliki pola makan yang buruk pula. Salah satunya adalah dorongan untuk mengkonsumsi makanan cepat saji dan lebih terasa lezat, meski mungkin akan memiliki dampak buruk pada tubuh. Sebaliknya, saat rutin berolahraga, biasanya akan lebih menjaga pola makan dan menjalani pola hidup yang sehat pula. Yang kedua, metabolisme melambat. Kurang berolahraga bisa menurunkan kecepatan metabolisme dalam tubuh. Padahal, metabolisme yang berjalan lambat bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami peningkatan berat badan, bahkan obesitas yang bisa mengundang dan meningkatkan risiko penyakit lainnya. Yang ketiga, insomnia. Kurang berolahraga bisa memicu insomnia atau gangguan tidur. Sebab, tubuh yang jarang bergerak menyimpan banyak energi sehingga membuat kita bisa terjaga sepanjang malam. Selain itu, seseorang yang tidak berolahraga pun cenderung sulit tidur, nyenyak, dan tetap merasa lelah saat bangun di pagi hari.
Yang keempat, mudah lelah. Banyak orang yang melewatkan olahraga dengan alasan malas. Tapi ternyata tidak berolahraga malah lebih mudah membuat tubuh merasa lelah. Orang yang kurang berolahraga biasanya akan lebih mudah merasa lelah. Bahkan saat melakukan aktivitas kecil sekalipun. Pasalnya, jarang mengolah tubuh bisa membuat lemah dan tidak terlatih, sehingga kegiatan kecil saja sudah terasa sangat melelahkan. Selain itu, kurang berolahraga juga bisa membuat tulang melemah. Hal ini bisa meluruhkan otot-otot di sekitar tulang dan meningkatkan resiko osteoporosis atau pengeroposan tulang. Yang kelima, gula darah naik dan hipertensi. Dampak buruk yang bisa terjadi saat tidak berolahraga adalah naiknya kadar gula dalam darah yang bisa meningkatkan resiko penyakit diabetes. Sebab, otot dan jaringan lain tidak bekerja secara maksimal, bahkan tidak bisa menyerap gula untuk energi. Akibatnya, gula darah akan melonjak tajam setelah 5 hari tidak berolahraga. Jarang olahraga juga bisa memicu tekanan darah tinggi alias hipertensi. Tidak berolahraga membuat sirkulasi darah menjadi tidak lancar dan pada gilirannya bisa memicu penyakit jantung, stroke, hingga kerusakan ginjal. Contoh lain perilaku olahraga atau aktivitas fisik yang di antaranya, yang pertama, jalan kaki. Bagi lansia, berjalan kaki setidaknya 30 menit setiap hari dapat mengurangi resiko penyakit jantung hingga 40%. Jalan cepat. Tidak seperti olahraga berjalan pada umumnya, jalan cepat cukup meningkatkan gaya berjalan dengan memperhatikan kecepatan pergantian kaki yang stabil dan konsisten. Sedikit mengayunkan pinggul di setiap langkah. Jalan cepat berfungsi melatih kekuatan tubuh dan mempertahankan postur yang baik sebab punggung dalam kondisi tegap dan bahu dalam posisi lurus. Yang ketiga, yoga. Sebagai salah satu olahraga yang cocok untuk segala usia, yoga telah menjadi bagian dari gaya hidup sehat era modern. Bahkan, yoga dapat dilakukan pada usia di atas 55 tahun yang mengalami masalah persendian seperti asam urat atau radang sendi. Disarankan untuk melakukan yoga karena membuat tulang dan sendi lebih luwes. Yoga membangun kekuatan dan keseimbangan, menjaga otot agar tetap lentur, mengurangi tekanan darah, dan mengatur ritme pernapasan yang dapat membantu dalam proses persalinan. Yang keempat, berenang. Dilakukan siapa saja, terutama bagi wanita hamil ataupun orang tua yang menderita masalah sendi atau penyakit jantung. Berenang adalah olahraga yang direkomendasikan untuk mencapai kebugaran, cedera lutut atau sendi yang rapuh. Serupa manfaatnya dengan aerobik, berenang dapat membangun daya tahan tubuh, memperkuat jantung, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Kesemuanya itu akan membuat tubuh menjadi lebih kuat dan meningkatkan kepercayaan diri. Untuk mengetahui materi yang saya sampaikan sudah jelas atau belum, di sini saya mempunyai pertanyaan untuk teman-teman. Yang pertama, apa pengertian aktivitas fisik? Yang kedua, sebutkan manfaat aktivitas fisik. Yang ketiga, sebutkan dampak tidak melakukan aktivitas fisik. Dan yang terakhir, sebutkan contoh aktivitas fisik. Nah, teman-teman bisa menuliskan jawaban dari pertanyaan ini di kolom komentar ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin untuk seluruh materi sudah saya sampaikan. Bila ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditulis di kolom komen di bawah. Nanti saya akan jawab pertanyaan tersebut. Baik, mohon maaf bila ada kesalahan atau banyak kesalahan karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.